Ya pendengar setia, selamat pagi dan selamat menjalankan satu hari yang Tuhan berikan kepada kita lagi. Pagi hari ini, oleh kasih karunia Tuhan, kita kembali bisa bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita hari ini bersama-sama akan mempelajari Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-13. Tidak terasa kita sudah melampaui lebih dari separuh kitab Wahyu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami pagi hari ini sebagaimana biasa tiap-tiap pagi kami mau mempelajari firman-Mu, dan kami mau Tuhan memimpin kami. Kami mau Tuhan memberkati kami agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah, biarlah baik hamba yang menguraikan maupun semua pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Biarlah keinginan kami dalam mengerti kebenaran firman-Mu akan Engkau lihat sesuatu yang baik, dan Engkau memberkati usaha kami sehingga kami mendapatkan kebenaran, dan sehingga kami makin dekat kepadamu Tuhan, makin setia kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 18 ayat. Ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda,
yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pasal 13 dari kitab Wahyu ini adalah pasal yang sangat terkenal. Pasal yang di dalamnya ada 666, di mana banyak orang ya hanya ingat 666-nya saja dan ngeri dengan angka 666 itu ya, 666 ya, 666 bahaya kan. Begitulah ya, itu angka antikris ya, banyak yang berkata demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita balik sebentar ke pasal-pasal yang lalu, kita tahu di pasal 9 ada binatang yang keluar dari lubang ya, Abyssos gitu. Dan dia yang disebut ini destroyer ya, Abaddon dan Apollyon. Nah, kemudian ada pasal 11 ada 2 saksi yang dikirim dari Allah. Kemudian di pasal yang ke-12, pasal yang ke-12 ini tentang ya peperangan naga dengan penghulu malaikat ya, Mikael ya, berperang melawan itu naga ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang di pasal yang ke-13, apa sebenarnya yang mau digambarkan itu? Nah, itu di pasal 13 ini, kalau di Textus Receptus itu dimulai dengan aku melihat ya, naga itu berdiri ya, naga itu berdiri di pantai gitu ya, di pantai. Jadi itu yang di 18 itu di Textus Receptus itu sebenarnya adalah di bagian yang 13 ini ya, pasal 13, dan bukan iya, tetapi ya, itu ya, dia berdiri di pantai. Nah, lalu aku melihat, katanya, ekor binatang ini mengenai si naga yang besar, yang merah padam itu, warnanya itu ya. Nah, kemudian lalu ya, aku melihat, katanya, seekor binatang keluar dari dalam laut ya. Nah, bertanduk 10 dan berkepala 7 ya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis ya, nama-nama hujat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang masa Alkitab ini eksis ya, ada sangat-sangat banyak ini penafsiran mengenai antikristus ya, antikristus. Di pasal 12 ini sama sebenarnya, maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi naganya juga berkepala 7 ya, naganya itu
lihat kan ya, yang naga merah padam ya berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah sekarang ini keluar binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7 ya dari dalam laut. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sebenarnya ini apa ini ya, banyak orang sudah mencoba untuk memahaminya apa sebenarnya. Naga juga berkepala 7, bertanduk 10. Sekarang juga muncul the beast ya, kalau bahasanya the beast ini binatang buas gitu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini kelihatannya satu pemerintahan, satu negara. Bukan rahasia lagi bahwa tiap-tiap pemerintah atau negara mengambil binatang sebagai lambangnya. Ya seperti Indonesia ya, ini burung elang ya, atau Garuda. Sebenarnya sih nggak ada yang Garuda, Hawk ya, itu sama dengan yang Amerika ya, pakai ini juga yang semacam elang begitu. Rusia itu pakai beruang, Cina pakai naga, Singapura pakai singa ya, macam-macam semuanya. Binatang sebagai lambang negara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau Yohanes juga menulis kitab Wahyu ini, kalau pakai binatang sebagai lambang negara, juga tidak heran lah, sama gitu ya. Rupanya ada sejak zaman dulu ya, itu menggambarkan negara dengan binatang ya. Itu sudah demikian. Nah, kita lihat katanya dari dalam laut, katanya mengapa dari dalam laut ya, ya kelihatannya memang ini muncul dari laut itu. Laut kalau di dalam Alkitab itu laut yang banyak airnya, itu menggambarkan rakyat ya, menggambarkan rakyat. Bisa ya, artinya bisa diartikan dari jumlah, dari orang banyak itu muncul ya satu negara atau satu pemerintah yang berkepala 7, bertanduk 10. Ini di mana-mana, di bagian awal juga ini sudah ditafsirkan bahwa ini adalah pemerintahan Romawi ya, pemerintahan Romawi di kota Roma dengan 7 bukitnya ya, dan dengan kaisarnya yang 10 ya, dengan ini ya, pemerintahan kaisar ya, itu angka 10 sih sebenarnya digenap-genapkan saja gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat pemerintahan Romawi ini kelihatannya ya, pemerintahan Romawi yang dimaksudkan ya, ini yang akan muncul ya, dan akan menjadi antikristus ya di sejak awal zaman Yohanes maupun sampai di akhir zaman ini, nanti di akhir zaman. Dan sekarang ini kelihatannya kekuatan Eropa makin dahsyat ya, kekuatan Eropa. Anda lihat ya, euro makin mahal ya, makin kuat ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, dolar Amerika kelihatannya bisa makin jatuh ya, sedangkan euro makin bagus ini ya angkanya, dan Eropa makin kuat ya, makin kuat. Anda bisa bayangkan semua negara Eropa menjadi satu ya, semua negara Eropa menjadi satu, ekonomi mereka akan sangat kuat ya, secara militer mereka juga akan sangat kuat ya, akan sangat kuat. Anda bisa bayangkan ya, Inggris kalau Perancis, Jerman gabungkan dia punya militer, ini Inggris, Perancis itu adalah kekuatan nuklir itu ya, kekuatan nuklir, jangan main-main. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya ini ya, jadi muncul ya satu ini binatang yang berkepala 7 ya, dan ini bertanduk 10 atau bermahkota ya, terdapat 10 mahkota ya, pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Wah, nama-namanya nama hujat lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini memang ya, sekarang saja sudah penuh dengan hujat ya, kita lihat dari zaman dahulu kala ya, penuh dengan hujat. Nah binatang yang kulihat
itu ayat 2 ya, serupa dengan macan tutul ya, dan kakinya seperti kaki beruang. Ini ada campuran beruang segala macam. Ini kelihatannya Rusia bisa ikut masuk si beruang itu ya. Rusia ya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul kan. Dan ya kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Campur-campur ini ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, naga itu siapa tadi? Ya, di pasal 12 kan sudah jelas naga itu adalah iblis setan itu ya. Sudah jelas sekali di sini. Jadi si Lucifer ya, Lucifer memberikan kekuatannya, memberikan kuasanya kepada ini binatang ini ya. Ini kelihatannya si Romawi, zaman dulu Romawi, zaman sekarang namanya Uni Eropa ya, UE ya. UE ini Uni Europe ini ya. Ini hebat sekali sekarang ini ya. Nah, campur-campur rupanya. Dia binatang yang ada yang mulutnya seperti singa, kakinya seperti beruang ya. Jadi campur-campur memang. Karena apa? Karena gabungan ya. Dan mendapat kekuatan dari naga itu. Dapat kekuatan. Wah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana yang lain bisa lawan ya toh? Kalau ada pribadi supranatural yang membackupnya gitu ya, bagaimana yang lain bisa ada tandingnya gitu ya. Maka itu ya, jadi Eropa makin jaya ya, makin jaya secara duniawi tentu ya, ada di bawah kontrol iblis ya. Kita lihat ya, Eropa Romawi itu sudah banyak membunuh orang kudus ya, sudah banyak membunuh orang kudus ya. Dia sudah banyak memusuhi murid-murid Tuhan yang setia atas nama agama ya, atas nama Tuhan Yesus lagi ya. Tapi bukan Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang mereka punya gitu ya. Yesus yang mereka punya yang tentu bukan Tuhan itu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi terjadi ya semua itu. Nah, kita lihat ya di sini, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tatanya dan kekuasaan yang besar. Jadi kekuatan itu diberikan ya. Jadi bayangkan nanti satu hari akan hebat sekali. Dulu pernah hebat sekali ya. Dulu pernah hebat sekali dan akan lebih hebat lagi ya. Dulu saja tidak ada tandingannya apa-apa. Ya, dunia dikuasai oleh Romawi ya. Dan katanya di sini, maka ayat 3 ya, ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu ya. Nah, Eropa ya, ini Romawi pernah luka ya, pernah luka dan pernah hancur ya. Kita tahu akhirnya terpecah-pecah ya. Jadi pernah lemah dan pernah sakit dan pernah hancur ya Eropa ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepalanya luka, katanya luka. Nah, sepertinya membahayakan hidupnya ya, sepertinya bisa mati ini ya, bisa mati. Nah, ya Eropa pada prinsipnya sudah mati gitu. Pada prinsipnya tidak ada lagi yang namanya Romawi ya, sudah tidak ada ya. Nah, tetapi katanya kemudian sembuh. Nah, sehingga seluruh dunia heran ya. Seluruh dunia heran dan kemudian mulai mengikutinya gitu. Nah, sekarang ini dalam proses sembuh ini ya. Romawi proses sembuh, jadi proses sekarang mau kembali jaya. Jadi dia akan menjadi satu negara penuh yang sangat berkuasa seperti zaman dulu ya, dan membuat seluruh dunia heran. Ya, heran, kagum ya, lalu akan mengikutinya ya, akan mengikutinya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini sesuatu yang sangat real ya, kita bisa lihat dengan jelas sekarang. Dan katanya mereka menyembah naga itu ya, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa naga itu memberikan kekuasaannya, tahtanya segala macam? Ya, karena
kita tahu apa yang diinginkan oleh Lucifer. Lucifer tidak ingin duit, ya. Lucifer tidak ingin yang lain-lain. Dia tidak ingin harta materi segala macam. Yang diinginkan oleh Lucifer itu adalah dia disembah sebagai Allah. Itu yang paling diinginkan oleh dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mesti berhikmat, mesti sadar, ya, bahwa yang dituju atau yang disungguh-sungguh diinginkan oleh naga itu adalah penyesatan. Itu adalah sesuatu yang menyangkut iman. Dia mau supaya dia disembah gitu, ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Jadi dia disembah dia dipuja, ya. Nah, itulah yang ingin dicapai, yaitu supaya manusia di muka bumi ini asal jangan menyembah Yesus Kristus Tuhan kita saja. Dia menyembah naga itu gitu. Naga itu sudah puas sekali. Ya, dia memberikan kuasanya untuk mendapatkan apa? Tukarannya itu adalah supaya dia bisa disembah. Itu saja sebenarnya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu, katanya. Ya, jadi menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu juga, ya. Jadi itu negara itu, ya, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, ya? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Oh ya, sangat berkuasa. Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Bayangkan, siapakah yang dapat berperang melawan Eropa, ya? Amerika kelihatannya bakalan bisa bonyok, ya. Dan andai kata dia makin kuat pun, ya, mungkin saja dia akan tergabung ke dalam Eropa, karena dalam fakta NATO, ya, North Atlantic Treaty, ya, Organization. Jadi NATO-nya itu, ya. Nah, itu Amerika ada di dalam, ya. Jadi mungkin Rusia akan masuk gabung ke sana, ya. Cina tidak begitu jelas, ya, bagaimana, karena sementara sih kelihatannya nggak ada hubungan, ya. Tetapi sekarang betul, ya, Eropa menjadi negara yang besar, yang dahsyat, ya, dan yang sangat berkuasa nanti, sehingga orang pantas bertanya, ya, siapakah yang sama seperti binatang ini, ya? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia, ya? Siapakah? Nggak ada, ya. Dan ya, kepada binatang itu, ya, diberikan mulut. Nah, binatang itu, ya, pasti, ya, pemimpinnya dan rakyatnya, ya, mulut yang penuh kesombongan dan hujat, ya. Mulut yang penuh kesombongan dan hujat, ya, menyombongkan diri kemanusiaan, ya. Kepadanya, katanya, diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3,5 tahun, ya, 42 bulan namanya. Jadi ini muncul, ya. Dulu dia pernah ada, hampir mati, sekarang muncul lagi, ya. Dan sekarang katanya sepertinya dia mempunyai kebebasan untuk bertindak selama 3,5 tahun semau-mau dia, ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Wah, ini masuk ke dalam masa tribulation. Dia membuka mulutnya menghujat Allah, menghujat namanya, ya, kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Wah, ini sudah menentang Allah, ya, besar-besaran dan terang-terangan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh inilah yang dituju oleh si Lucifer, ya, si naga merah padam itu, ya, si setan itu, katanya, karena dia ingin menarik seluruh dunia masuk ke dalam sistem agamanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, harapan saya melalui pembahasan kitab Wahyu ini, Anda, ya, sungguh, ya, disadarkan bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada kita banyak hal
di masa yang akan datang. Dan kita tahu menuju ke hari pengangkatan, ini penyesatan di muka bumi ini intensitasnya semakin tinggi, semakin meningkat ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau Anda tidak beriman dengan penuh pengertian ya, beriman dengan sungguh-sungguh ini perhatian gitu, concern ya, sungguh-sungguh minta hikmat dari Tuhan dan ingin menggali kebenaran, Anda bisa habis ya, terhanyut ya, karena penyesatan zaman sekarang ini kelihatannya sungguh-sungguh ya luar biasa ya. Berbagai agama muncul di muka bumi ini, dan di dalam kekristenan ya, penyimpangan demi penyimpangan ya, ini pengajaran yang beraneka ragam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bukan masanya orang ikut-ikutan saja ya, pergi ke gereja mana saja ya, asal ikut-ikutan apa yang dilakukan malah tidak jelas gitu. Oh bukan ya, ini bukan masanya untuk itu. Kalau Anda takut disesatkan, Anda harus percaya Tuhan ya dengan penuh pengertian ya, penuh pengertian. Mengapa ya? Karena ini Lucifer ya, si naga merah padam itu ya, dia memberikan kekuatan kepada binatang buas itu ya. Kita lihat nanti dia akan ini nabinya akan keluar ya, nabinya akan keluar menyesatkan banyak orang ya. Dia akan berusaha untuk menyesatkan banyak orang, akan menghujat namanya ya, kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Intinya gini, pokoknya semua yang berpihak pada Allah, yang satu blok dengan Allah, oh itu disikat oleh dia, dihujat habis-habisan, gitulah ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-7, dan katanya ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ini menakutkan ini ya. Rupanya dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wah, ini berarti semua ada di dalam tangannya. Semua ada di dalam tangannya. Dan semua orang yang diam di atas bumi ya akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak ya dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, ini antikristus ini ya, dia mendapat kuasa yang sangat besar ya. Dia diberi kuasa oleh si naga itu ya. Kemudian dia juga diizinkan ya oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang kudus ya, mengalahkan orang-orang kudus ya. Dan ya kepadanya diberikan kuasa ya atas semua suku, bahasanya. Jadi dia berhasil menguasai seluruh dunia, dan semua orang yang diam di bumi ya akan menyembahnya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh tentu kita jangan. Nah, adalah kasih karunia Tuhan yang amat besar. Kalau Tuhan lebih cepat datang gitu ya, adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Mengapa? Karena jangan sampai ya kita terseret ke dalam di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya siapa-siapa yang akan menyembah ini binatang itu ya, menyembah naganya itu ya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis ya sejak dunia dijadikan ya. Jadi sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Jadi bukan sejak kekekalan lagi, sejak dunia dijadikan ya, di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah ya disembelih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kitab kehidupan ya, kitab kehidupan ini kitab kehidupan anak domba ya, kitab kehidupan anak domba. Ini
kitab kehidupan yang di tangan Tuhan Yesus, yaitu yang mencatat orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Oh, tentu Tuhan Maha tahu, ya, Dia tahu siapa yang akan percaya kepadanya dan yang akan bertahan sampai akhir, ya, sampai akhir. Itu namanya akan tercatat di dalam buku kehidupan yang Dia pegang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kita perlu waspadai di sini itu adalah penyesatan, ya, penyesatan. Jangan sampai kita, ya, disesatkan, ya. Kita di sini diminta untuk waspada, ya, diperingatkan supaya kita waspada. Di dalam surat Yohanes, ya, ada banyak peringatan di dalamnya, peringatan supaya kita waspada, ya, selalu waspada, ya. Di dalam surat Yohanes, ya, itu dikatakan waspadalah, ya, waspadalah. Ini selalu, ya, peringatkan supaya kita waspada. Di dalam surat Yohanes yang kedua, Anda lihat surat Yohanes yang kedua, ya, yang menulis Wahyu ini juga, ya, di ayat 8 katanya, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jadi supaya waspadalah, ya, waspadalah. Nah, inilah, ya, supaya kita waspada, ya. Nah, ayat yang ke-9, barang siapa bertelinga, katanya, hendaklah ia mendengar. Oh, ya, maka itu kita perlu waspada. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar, ya. Kemudian ayat yang ke-10, barang siapa, ya, ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman, ya, orang-orang kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, dan semua orang yang dia diberi kuasa, ini binatang itu diberi kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus ini hanya secara fisik, ya, secara fisik. Jadi dikalahkan, ya, orang-orang kudus. Nah, tetapi apakah ini mungkin, ya, ini karena di masa tribulation, ya, ini adalah orang-orang kudus, ini orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang menerima kesaksian dari 144.000, ya, 144.000 yang di pasal 7, ya. Jadi ini di masa tribulation, ya. Jadi ini orang ini, ya, diizinkan dikalahkan, ya, dikalahkan secara fisik, ya, secara fisik dikalahkan. Oleh sebab itu di ayat 10 ada dengan barang siapa ditentukan untuk ditawan, ya, berarti diizinkan untuk ditawan, ya, maka itu orang itu kan tertawan, atau diizinkan, ya, ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia akan dibunuh, ya, harus dibunuh dengan pedang. Nah, jadi ini diizinkan untuk dikalahkan secara fisik, ya. Nah, yang penting di sini katanya di akhir dari ayat 10 ada bilang begini, malah yang penting di sini ialah katanya apa? Ketabahan. Yang penting di sini adalah ketabahan. Jadi walaupun ditawan tetap tabah, walaupun ini walaupun disiksa, ya, tetap tabah, dan iman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan ngaco, ya, jangan mengikuti penafsiran Calvinis bahwa orang sudah dipilih masuk surga sejak dalam kekekalan satu dekrit. Nah, ya, di sini ini sesuatu yang berbeda. Ini di dalam masa tribulation, ya. Jadi ini nama-nama yang ada di dalam buku kehidupan anak domba, dan yang mereka diizinkan dikalahkan secara fisik, tetapi di sini masih diperingatkan untuk apa? Yang penting di sini adalah ketabahan. Jadi jangan sampai tidak tabah, dan iman, katanya, iman orang-orang kudus. Nah, jadi, ya, sepanjang masa dari Adam sampai manusia yang terakhir kita diselamatkan oleh iman, ya. Jadi beriman. Barang siapa yang tidak beriman, ya, tidak masuk surga. Kita harus beriman, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketabahan, ya, karena akan diizinkan untuk satu kesusahan, ya, maka itu akan membutuhkan ketabahan, ya, amat sangat membutuhkan ketabahan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun kita tidak masuk ke dalam masa tribulation, kita akan terangkat di awal dari masa tribulation, tetapi saya ingin ingatkan kepada pendengar, ketahuilah, ya, saat-saat menjelang tribulation itu antikristus, ya, iblis juga sudah
dia bekerja sedemikian rupa, dia sudah akan actionnya sudah akan kelihatan ya, walaupun masih ada yang menghalanginya, yaitu jemaat Tuhan yang ada Roh Kudus di dalamnya, tetapi dia sudah mulai action itu ya. Jadi oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi kita pun berlaku ini ayat 10 akhir itu, yaitu ketabahan ya, ketabahan dan iman. Tentu harus iman yang benar ya. Kalau iman yang salah, ya tabah bagaimanapun juga nggak ada guna ya, karena imannya salah gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang di ayat yang ke-11 ya. Dan aku melihat, katanya, seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ini seekor binatang lain lagi keluar ya. Jadi rupanya begini ya. Ini memunculkan tokoh yang silih berganti ya. Memunculkan tokoh silih berganti katanya, dari dalam bumi, dan bertanduk dua. Ini bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, ini kelihatannya yang mau disampaikan di sini, ditulis oleh Yohanes di sini, ini adalah antikristus yang menyamar seperti Kristus itu. Antikristus menyamar seperti Kristus, makanya ini seperti anak domba. Dia seperti ya. Ini ada kata seperti, dia bukan anak domba, tapi dia seperti anak domba ya. Tuhan Yesus seringkali digambarkan dengan anak domba di dalam kitab Wahyu ini. Jadi ini seperti anak domba. Jadi muncul ya ini seruan-seruan bahwa dia adalah Kristus ini. Kristus yang ya mengasihi ya, yang gayanya seperti Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang ini juga muncul banyak ya, banyak. Coba Anda perhatikan ya, Anda perhatikan yang mau sok jadi Kristus ya, yang mengurapi dan diurapi segala macam. Ingat ya, Kristus itu artinya yang diurapi, Mesias itu artinya yang diurapi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sembarangan menyebut orang yang diurapi ya, jangan sembarangan, dan juga jangan mau disebut orang yang diurapi gitu. Anda jangan jadi anti Kristus di akhir zaman gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, kita lihat ini muncul binatang yang seperti anak domba, tetapi ya ingat, dia berbicara seperti seekor naga. Nah ya, jadi gayanya seperti Yesus Kristus gitu, tetapi ya ini berbicara itu artinya apa? Pengajarannya, tindakannya seperti naga. Jadi menyesatkan ya, menyesatkan sekali. Jadi pengajarannya itu pengajaran iblis ya, bicaranya ya, pengajaran iblis, gaya-gayanya menyebut dirinya adalah Yesus Kristus gitu, Mesias ya, menyebut diri orang yang diurapi, tapi pengajarannya pengajaran yang sesat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sangat bahaya sekali ya, harus dicermati ini, hati-hati. Anda mesti lihat ya, siapa-siapa yang suka menyebut dirinya orang yang diurapi ya, siapa-siapa yang suka menyebut dirinya ketemu Tuhan Yesus ya, mendapat kuasa dari Yesus. Nah, Yesus yang mana? Nah, coba ya dicermatin gitu ya, diperhatikan hati-hati. Yesus yang mana? Yesus yang mana ini? Yesus yang bicaranya seperti naga gitu ya, yang seperti domba tapi bicaranya seperti naga. Saya kalau mendengar ada orang yang menyatakan dirinya terima kuasa langsung dari Yesus Kristus, saya langsung ingat Wahyu pasal 13 ini ya. Langsung ingat Wahyu pasal 13. Nah, makin nyata kan, makin cocok gitu. Makin cocok. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama, ini binatang yang pertama itu ya, wah itu ya, dijalankannya di depan matanya. Waduh, binatang yang pertama itu yang Romawi itu ya, sekarang dijalankan di matanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya itu begini. Binatang yang pertama itu adalah lebih fokus pada politik ya, binatang yang pertama. Sekarang ya, yang binatang yang sekarang kedua ini lebih fokus pada religius ya, religius. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kelihatannya antikristus ya, yang akan memerintah dunia pada masa tribulation, yaitu kerajaan yang kalau dari patung yang
lihat dalam mimpi Nebukadnezar itu adalah yang kakinya itu besi campur tanah liat itu. Kelihatannya ya itu adalah penggabungan antara politik dan agama, yaitu digabung jadi satu. Jadi kelihatannya yang jadi antikristus ini adalah seorang pemimpin agama yang sekaligus juga pemimpin negara, pemimpin politik. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya ini mengerikan sekali ya. Jadi katanya seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Kalau Anda nonton film The Omen ya, itu ya matanya ya, itu kuasa ada pada matanya gitu. Nah, tapi ini maksudnya itu bukan begitu ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Jadi maksudnya dilaksanakannya dengan pengamatan yang sangat cermat gitu ya. Jangan sampai programnya lolos gitu. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana. Dia begitu rapi gitu. Ia menyebabkan seluruh bumi, katanya, lihat tuh ya, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya, penghuni menyembah binatang pertama, menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Luka parahnya telah sembuh. Itu apa itu luka parahnya telah sembuh? Itu kerajaan Romawi yang sempat hampir hancur ya, sempat hampir hancur. Nah, sekarang dia kembali sembuh ini. Sekarang mau menjadi satu negara yang hebat, yang raksasa. Itu Eropa itu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, seluruh bumi semuanya penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh ya. Nah, luka parahnya telah sembuh. Nah, sekarang ini kelihatannya luka parahnya telah sembuh ini, makin kuat ini, makin sembuh ini, badannya makin fit gitu ya. Ayat yang ke-13 kan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, tanda-tanda dan mujizat ini adalah hal yang paling efektif untuk menarik massa. Oleh sebab itu ya, antikristus begitu pinter ya, begitu cerdas memanfaatkannya ya. Ini mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak mengadakan tanda-tanda lagi ya. Tuhan hanya memakai Alkitab untuk mengajarkan kepada kita kebenaran. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tak berhikmat, aduh celakalah ya. Jangan mengejar tanda-tanda ya, jangan mengejar tanda-tanda. Di Matius pasal 24 ya, Tuhan Yesus sudah dengan jelas-jelas sudah berpesan kepada kita di Matius pasal 24. Nah, di ayat yang 23 katanya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya katanya. Jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata dia lihat Mesias di sana, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata dia lihat Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ini sudah jelas gitu ya. Ayat 24, sebab Mesias palsu. Mesias itu artinya orang yang menyebut dirinya diurapi gitu. Mesias palsu katanya ya, dan nabi-nabi palsu. Nah, ini orang yang menyebut dirinya bernubuat ya, yang bernubuat sana nubuat sini ya, akan muncul katanya. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Sudah cocok kan, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat ya, sehingga sekiranya mungkin ya, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan Yesus sudah pesan wanti-wanti, kalau ya kita masih tidak sadar lagi ya, kalau masih juga tersesatkan, itu sih sudah ya, apa boleh buat lah ya, orangnya memang ini sih ya, adiknya dungu lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu begitu. Saya yakin pendengar Anda orang pintar semuanya ya, kita orang cerdas, kita orang yang ada, apalagi kita orang yang cinta kebenaran, mempelajari firman Tuhan ya. Kita mesti mendapatkan peringatan dari Alkitab ini ya. Hati-hati ya, di sini katanya ayat yang 13 itu, lihat ya, Wahyu 13 ayat 13 ya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat ya, tanda-tanda yang dahsyatnya. Bahkan ia menurunkan api dari langit. Waduh, dia niru saksi itu ya, dua saksi ya. Dia yang menurunkan api katanya, menurunkan api
dari langit. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selalu akan terjadi tiru meniru gitu ya. Iblis selalu mau meniru apa yang Tuhan lakukan. Dia menurunkan api dari langit ya ke bumi, ke depan mata semua orang katanya. Dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ya. Lihatlah, ia menyesatkan mereka yang di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu ya. Jadi di wilayah di negara itu gitu ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Nah ini ya satu pemerintahan ya Juni Eropa kelihatannya ini Romawi zaman baru ya, Romawi zaman baru, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu, binatang itu. Lihat tuh, patung binatang itu hidup. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah itu robot? Ya bisa jadi nyawa, sehingga patung binatang itu berbicara juga ya, berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Karena dia punya kuasa ya. Jadi semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu ya dibunuh. Nah, ini masuk ke mungkin tahap kedua dari tribulation ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh mengerikan ya. Tetapi saya satu hal yang kalau menyelidiki Alkitab, mempelajari Alkitab di kitab Wahyu ini semakin mengerikan, saya semakin bersyukur. Mengapa? Karena saya sudah terangkat menjelang masuk ke zaman tribulation, sudah terangkat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda juga sudah terangkat? Ya. Nah, ini satu pertanyaan yang harus ya dijawab oleh Anda. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati? Apakah Anda sungguh-sungguh bertobat? Apakah Anda mengaku diri orang berdosa dan Anda menyesali dosamu, atau Anda masih happy dengan dosamu ya? Kalau Anda menyesal ya, oh Tuhan ya, saya orang berdosa, saya sudah menyesal atas dosa saya dan saya mau percaya kepadamu. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah dihukumkan di atas kayu salib menanggung semua dosamu. Ya, Tuhan Yesus menggantikan engkau dihukum, dan sekarang Anda setuju nggak kalau Anda hidup baginya, hidup bagi Yesus Kristus? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak pernah setuju untuk hidup bagi Yesus, bagaimana Anda boleh setuju dia mati bagi Anda gitu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Anda hidup bagi Yesus Kristus di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita perlu ya sungguh-sungguh mendapatkan kepastian masuk surga yang Tuhan sediakan ini, yaitu keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Kalau kita tidak mendapatkannya ya, sungguh ya sesuatu yang sangat tragis ya. Nanti Tuhan datang ya, menjelang masa tribulation Tuhan datang, sangkakala berbunyi ya, dan orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat, yang sudah percaya dengan iman yang benar tentu akan terangkat naik ya, akan terangkat naik. Kalau tidak ya, maka Anda pasti akan terpaksa menyembah patung binatang itu. Kalau tidak akan dibunuh ya, kalau tidak akan dibunuh. Ayat yang ke-16 katanya, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Ini semua kategori ini disebutkan, itu maksudnya itu tidak ada kecuali gitu ya. Merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Waduh, dipasangin barcode mungkin ya, supaya kayak di supermarket bisa ting gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, katanya menyebabkan sehingga ya kepada semua orang, berbesar kecil gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang akan menuju ke dimana nggak pakai KTP ya, tapi sekarang dipasangin alat nggak tahu apa gitu, barcode atau apa gitu, atau dipasangin chip gitu ya, dipasangin, jadi nggak usah pakai KTP lagi ya, nanti tinggal kita identitas kita itu ya di situ sudah
bisa diketahui lengkap di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kan, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi kalau nggak mau dipakai tanda itu, ya, Anda nggak bisa beli, nggak bisa jual. Ini kan repot sekali gitu ya. Jadi ini antikristus akan mengendalikan ekonomi, dia mengendalikan politik, dia mengendalikan agama, dia mengendalikan ekonomi, ya. Nah, ekonomi semuanya di dalam tangannya. Nah, kalau tidak mau dipasangin barcode, ya Anda tidak bisa beli, tidak bisa jual. Mengapa? Ya, karena kita akan masuk ke dalam satu sistem tidak pakai uang cash lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, akan terjadi hal yang demikian. Ayat yang ke-18, yang penting di sini ialah hikmat, katanya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, barang siapa yang bijaksana, baiklah dia mengamat-amatin. Dia berusaha untuk mengetahui siapa binatang itu. Menghitung bilangannya itu artinya apa? Menghitung bilangannya itu artinya mencari tahu siapa dia sebenarnya. Ya, menghitung bilangan itu, binatang itu ya. Jadi kita mencari tahu siapa dia. Siapa tahu kita nanti mendekati masa tribulation, kelihatannya sudah hampir ya. Kenapa? Karena apa yang diceritakan ini ya, artinya orang tidak bisa menjual, tidak bisa membeli segala macam. Itu adalah di tahap hampir akhir, kira-kira 3,5 tahun sesudah pengangkatan. Jadi sudah memasuki masa tribulation 3,5 tahun. Nah, kalau sekarang saja kita sudah lihat menuju ke cashless society itu sudah makin nyolok, berarti pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini saat kedatangan Tuhan di angkasa sangkakala berbunyi, sungguh sudah sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya berharap Tuhan Yesus datang di angkasa selagi saya masih hidup. Oleh sebab itulah di dalam acara kita diakhiri dengan kita selalu bilang Maranatha ya. Maranatha apa? Tuhan segeralah datang. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda mau Tuhan segera datang atau Anda mau Tuhan jangan datang, lama-lama lagi datang? Oh, sangat tergantung ya. Kalau sudah pasti diselamatkan ya, sudah mendapatkan kepastian masuk surga dan sekarang sedang giat melayani Tuhan, oh kita mau Tuhan cepat datang ya. Mengapa? Karena saya siap, makanya mau Tuhan cepat datang. Nah, Anda sudah siap? Kalau sudah siap, biarlah Tuhan cepat datang. Anda di dalam kebenaran. Nah, apakah iman, apakah doktrin yang Anda sedang percayai, yang Anda yakini itu benar? Itu firman Tuhan? Ya, sungguh-sungguh. Apakah doktrin gereja Anda benar? Apakah Anda di dalam gereja yang benar? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua pertanyaan itu perlu kita jawab ya. Perlu kita jawab. Nah, siapa yang berhikmat, hendaklah dia menghitung bilangan binatang itu. Siapa yang berhikmat, biarlah dia menilai-nilai binatang itu ya, menilai-nilai zaman ya, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Karena sebenarnya itu adalah mengenai manusia yang di muka bumi ya, cuman disamarkan dialegorikan dengan binatang gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah mengenai orang, katanya, mengenai orang, dan bilangannya ialah 666 ya, 666 ya, 666 ya, jadi 666. Nah, pendengar yang saya kasih, mengapa 6 ini? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya, 7 itu angka Tuhan ya, 10 itu angka sempurna, kelihatannya 6 itu adalah angka manusia ya. Jadi triple six ya, ini adalah menggambarkan manusia yang sangat sombong ya. Jadi ini humanisme pada puncaknya ya, humanisme pada puncaknya. Jadi banyak yang menafsirkan ini adalah puncaknya kesombongan manusia yang merasa dirinya hebat segala-galanya. Jadi puncaknya kesombongan manusia yang merasa dirinya segala-galanya, tidak membutuhkan Allah. Jadi malah terjebak dalam persekongkolan dengan iblis ya, masuk ke dalam perangkap iblis sebenarnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, marilah sekali lagi kita lebih setia lagi, kita cari kebenaran, kita usahakan diri kita ada di dalam kebenaran ya, karena apa yang tertulis ini ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas kasih setiamu Tuhan. Di tangan kami ada firman-Mu yang selalu memperingatkan kami,
memperingatkan kami Tuhan, supaya kami hati-hati, supaya kami siap, supaya kami menantikan kedatangan-Mu amat sangat, merindukan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.